Bab 3, Jejak yang Hilang. Malam itu di Universitas Tokyo, suasana tenang dan sunyi. Hanya suara langkah kaki mahasiswa yang berjalan cepat untuk pulang yang terdengar. Benny baru saja menyelesaikan tugasnya di perpustakaan ketika sebuah panggilan mendadak mengganggu pikirannya. "Rano, ada apa?" Benny menjawab dengan nada santai, tetapi ketegangan di suara Rano membuatnya berhenti seketika. "Benny, ada yang aneh. Shiro, temanku di kampus, hilang sejak kemarin malam. Dia tidak pulang, dan aku mendapat pesan aneh darinya tadi pagi. Seperti kode, tapi aku tidak bisa memahaminya." Suara Rano terdengar panik. Benny mendengarkan dengan serius. "Apa pesan itu?" Rano menjelaskan isi pesan. "Di tempat terakhir kami bertemu, jawab teka-tekinya, atau dia tidak akan kembali." Benny segera memahami situasi yang dihadapi. Ini bukan hanya hilangnya seorang mahasiswa biasa, melainkan penculikan yang direncanakan dengan baik. Teka-teki ini tampaknya menjadi tantangan langsung untuknya. "Kita harus memulai dari tempat Shiro terakhir kali terlihat. Ayo bertemu di sana." Setibanya di kampus, mereka langsung menuju ruang seni tempat terakhir Shiro terlihat. Ruangan itu dipenuhi dengan karya seni mahasiswa yang terpajang di dinding. Di tengah ruangan, sebuah kanvas besar kosong terpasang, seolah menunggu seseorang untuk mengisinya. Di sudut, Benny menemukan sebuah catatan yang tertempel di dinding. "Ini dia," katanya sambil membuka kertas itu. Di dalamnya terdapat tulisan yang singkat namun membingungkan. "Jangan percaya apa yang terlihat, hanya yang tersembunyi yang benar." Rano berdiri di belakang Benny, terlihat gelisah. "Apa maksudnya?" Benny mengamati ruangan dengan saksama, mencari sesuatu yang tidak biasa. Matanya berhenti pada kanvas kosong di tengah ruangan. "Pesan ini pasti ada hubungannya dengan tempat ini," gumamnya. Dengan hati-hati, dia mendekati kanvas tersebut dan menggunakan lampu senter dari ponselnya untuk menerangi permukaan kanvas. Setelah beberapa saat, bayangan samar mulai muncul. Terdapat pola yang tersembunyi di bawah lapisan tipis cat. Benny tersenyum tipis. Ini bukan kanvas kosong. Ini adalah petunjuk pertama. Setelah lebih banyak diperiksa, Benny menyadari bahwa pola yang muncul adalah peta kecil dengan tanda X di suatu lokasi tertentu di dekat kampus. Mereka segera bergegas menuju tempat yang ditunjukkan di peta, sebuah bangunan tua yang tampak terabaikan di pinggiran kampus. Bangunan itu tampak tak terurus, dengan jendela-jendela yang pecah dan dinding yang penuh dengan lumut. Tanpa ragu, Benny membuka pintu utama dan melangkah masuk bersama Rano. Di dalam, suasana mencekam menyambut mereka. Lorong-lorong gelap, udara dingin, dan keheningan yang menghantui. Setelah berjalan menyusuri lorong sempit, mereka menemukan sebuah ruangan dengan pintu yang sedikit terbuka. Ketika mereka memasuki ruangan tersebut, di sanalah mereka melihat Shiro terikat di kursi. Wajahnya pucat dan terlihat lemah. "Shiro!" Rano berteriak, bergegas mendekati temannya. Tetapi sebelum mereka bisa mencapai Shiro, suara tawa keras terdengar dari sudut ruangan. Seorang pria bertubuh besar muncul dari bayang-bayang. Wajahnya diselimuti senyuman dingin. "Selamat datang, Benny Kurosawa," katanya dengan nada mengejek. "Aku sudah menunggu." Benny menilai situasi dengan cepat. Penculik ini tampak sangat percaya diri. "Apa yang kau inginkan?" tanyanya dengan nada tenang. Penculik itu tertawa. "Ini semua tentang permainan, Benny. Aku ingin melihat seberapa cerdas dirimu. Kau harus memecahkan teka-teki berikutnya jika ingin menyelamatkan temanmu." Benny berusaha menjaga ketenangannya. "Apa teka-teki itu?" Pria itu tersenyum licik. "Aku tidak memiliki bentuk fisik, tetapi aku bisa menggerakkan dunia." "Siapa aku?" Benny merenung sejenak. Ia tahu jawabannya ada di pikirannya, tetapi ia ingin memastikan. "Jawabannya adalah imajinasi," katanya akhirnya. Ekspresi penculik itu berubah. "Kau benar, sangat mengesankan. Tapi permainan belum berakhir." Sebelum Benny sempat bertanya lebih lanjut, penculik itu mengeluarkan ponselnya dan memencet sebuah tombol. Sebuah suara elektronik terdengar dari pengeras suara di ruangan tersebut. "Waktu mulai berjalan. Jika kau tidak menemukan petunjuk berikutnya dalam 5 menit, temanmu akan berada dalam bahaya." Dengan cepat, pria itu menghilang dari ruangan, meninggalkan Benny, Rano, dan Shiro. Ketegangan meningkat seiring detik yang berlalu. "Kita tidak punya banyak waktu," kata Benny, menatap sekeliling ruangan untuk mencari petunjuk. Ia kembali teringat pada pesan sebelumnya. Hanya yang tersembunyi yang benar. Dengan cepat, Benny mulai memeriksa dinding-dinding ruangan. Setelah beberapa saat, dia menyadari bahwa ada salah satu papan kayu yang tampak lebih longgar dari yang lain. Dia mencabut papan tersebut dan menemukan sebuah kotak kecil di baliknya.
Benny membuka kotak itu dan menemukan sebuah kunci serta catatan kecil yang bertuliskan, "Jangan ragu untuk mencari apa yang tersembunyi." "Inilah kuncinya," seru Benny. Mereka segera menggunakan kunci itu untuk membuka ikatan di tangan Shiro. "Kita harus keluar dari sini sekarang juga," kata Benny. Namun sebelum mereka sempat melangkah keluar, langkah kaki terdengar semakin mendekat. Pria penculik itu kembali, kali ini dengan beberapa orang yang mengikutinya. Benny tahu mereka harus bertindak cepat. "Kita harus bersembunyi," bisik Benny, menarik Rano dan Shiro ke sudut ruangan di balik tumpukan barang. Pria itu masuk ke ruangan, marah karena tidak menemukan mereka. "Mereka tidak mungkin kabur sejauh ini. Cari mereka," perintahnya. Benny melihat peluang. Saat pria itu memeriksa sisi lain ruangan, Benny memberi isyarat kepada Rano dan Shiro untuk segera menuju pintu belakang. Mereka berlari dalam diam, keluar dari bangunan tua itu. Begitu mereka berada di luar, mereka segera mencari bantuan dari polisi yang kebetulan sedang berpatroli di area kampus. Polisi segera mengambil tindakan dan mengejar para penculik. Dengan bantuan petunjuk yang diperoleh dari kotak yang ditemukan Benny, polisi berhasil melacak jejak penculik hingga ke sebuah lokasi tersembunyi di luar kota, tempat di mana mereka menyimpan para korban. Benny dan Rano tidak ingin berdiam diri, memutuskan untuk menyusul dan membantu. Setelah perjalanan yang penuh ketegangan, mereka akhirnya tiba di lokasi yang dimaksud, sebuah gedung tua yang terlihat mencurigakan. Dengan hati-hati, mereka mendekati gedung dan menemukan pintu belakang terbuka. Benny mengisyaratkan kepada Rano untuk tetap diam saat mereka melangkah masuk. Di dalam gedung, suasana gelap dan mencekam. Suara derap langkah dan percakapan pelaku terdengar di ruangan sebelah. Dengan cepat, Benny dan Rano mencari tempat persembunyian dan merencanakan langkah selanjutnya. Saat mereka mengintip dari balik dinding, Benny melihat pria penculik dan dua rekannya sedang merayakan keberhasilan mereka. "Kita berhasil. Tidak ada yang akan mencurigai kita," ujar pria itu dengan bangga. Benny menahan napas, merasakan adrenalin mengalir dalam tubuhnya. "Ini saatnya," bisik Benny kepada Rano. "Kita harus memanggil polisi dan menjebak mereka." Rano mengangguk, sementara Benny mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi polisi. Mereka memberitahukan posisi mereka dan meminta bantuan. Tak lama kemudian, suara sirene terdengar mendekat. Penculik yang terkejut segera berusaha melarikan diri, tetapi Benny dan Rano sudah bersiap. "Kami tidak akan membiarkanmu pergi," teriak Benny, melangkah maju untuk menghadang mereka. Dalam kejar-kejaran yang menegangkan, Benny berhasil menjatuhkan salah satu pelaku dengan kecerdikannya. Rano membantu menangkap salah satu pelaku lainnya. Ketika polisi tiba, mereka segera menangkap sisa pelaku yang mencoba melarikan diri. Shiro yang diselamatkan menatap Benny dengan penuh rasa syukur. "Terima kasih, Benny. Kau benar-benar luar biasa," katanya dengan suara parau. Benny tersenyum, tapi matanya tertuju pada gedung tua di kejauhan. Dalam benaknya, sebuah pertanyaan baru muncul. Siapa dalang sebenarnya di balik semua ini? Kasus ini mungkin selesai, tapi misterinya masih terasa belum lengkap.